Silakan duduk. Mungkin saudara-saudara bingung ya, Pak Robi apa sih? Ini saya persiapkan khotbah ini udah dari awal ya, dari 2 atau 3 minggu yang lalu. Saya selalu tanya, Tuhan maunya apa sih? Khotbah, bulan kemarin masalah keluarga, bulan ini mengenai janji kekuatan. Akhirnya Tuhan katakan, udah ikutin, bentar, sebentar, pelan-pelan. Nanti saya akan bimbing kamu gitu. Jadi akhirnya, mungkin slide-nya, Tuhan memberi kekuatan. Ini pun saya baru tadi, ini kayaknya kata-katanya yang salah. Tuhan memberi kekuatan bagi kepada yang lemah. Kayaknya lebay banget ya. Ternyata saya lupa garis slide-nya. Harusnya bagi atau kepada yang lemah. Yesaya 40 ayat 29 katakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Ya, amin gak nih? Amin. Ya, sebenarnya ngomong janji kekuatan. Kalau ngomong kekuatan itu berbanding lurus ya. Berbanding lurus apa berbanding kebalik dengan kelemahan? Hah? Kalau ngomong bicara kekuatan, itu lawan katanya kan harusnya lemah ya. Benar gak ya? Ragu gini sih kayaknya. Apa pada kuat nih? Ya, kekuatan itu pasti untuk yang lemah. Pak, ada juga Pak yang udah kuat, dikasih kekuatan. Tinggal perspektif, sudut pandangnya yang mana. Tapi kebanyakan orang kalau bicara kekuatan, pasti kelemahan. Ya, sekarang dari kita banyakan merasa kuat. Padahal setiap dari kita itu gak kuat, lemah. Bicara kelemahan, apa aja sih Pak kelemahannya? Pertama, kelemahan fisik. Ya, saya ada 4, saya lihat, saya dikasih tahu yang paling banyak. Yang kedua, kelemahan iman. Yang ketiga, kelemahan ekonomi keluarga. Dan yang keempat, kelemahan dalam pencobaan. Satu-satu ya kita bahas ya, kelemahan fisik. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Mungkin pada ingat ya. Bercerita mengenai penyembuhan di kolam Bethesda. Sudah pada pernah dengar ya? Atau pernah baca ya? Ini cerita yang bagi saya luar biasa. Di situ banyak cerita yang bagi saya, menurut saya, menceritakan kehidupan. Bahkan waktu Tuhan Yesus katakan, kamu mau sembuh gak? Benar gak? Dia bilang apa? Mana mungkin, bukan masalah mau. Gak mungkin, karena ini kan dia harusnya nyeblung, bahasanya? Masuk ya ke kolam. Banyak dari kita, kadang-kadang kalau Tuhan katakan, mau sembuh gak? Alasannya panjang. Salah satunya apa? Fisik. Bagaimana saya bisa sembuh? Iya kan? Selalu menilai fisik kita. Bagaimana bisa? Padahal Tuhan cuma ngomong, kamu mau sembuh? Iya ya. Harusnya kan oke, siap. Benar gak? Cuma selalu dia bilang, bagaimana bisa? Nyemplung duluan. Ya, ini cerita luar biasa bagi saya. Kadang-kadang manusia itu kalau dipertanyakan nggak langsung jawab, nggak berpikir dulu, langsung jawab aja. Itu sering terjadi sama setiap kita. Ditanya apa, jawabnya apa. Tuhan bilang mau sembuh, harusnya jawabnya mau. Benar nggak? Sudah makan? Sudah. Enggak, kalau kita kan ditanya sudah makan, udah kenyang. Make sense nggak? Ditanya udah makan, udah kenyang. Mau kemana? Belum. Kan harusnya jawabnya apa? Sesuai pertanyaan. Di cerita ini pun begitu. Kamu mau sembuh?
Enggak. Bagaimana mungkin Tuhan? Kan jauh. Terlalu memikirkan fisik. Fisik karena kita apa? Lemah. Ya. Ini kelemahan. Yang kedua apa? Kelemahan apa tadi? Kelemahan iman. Ya, ini saya ngambil ilustrasi ada 2 ayat. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nanti di rumah baca deh. Ini mengenai hamba seorang perwira. Dan bandingkan dengan Yohanes 11 itu mengenai Lazarus dibangkitkan. Apa yang terjadi? Perwira itu bilang sama Tuhan, Tuhan, 1 kata aja. Saya yakin, bilang sembuh, saya sembuh. Coba Anda bayangkan dengan cerita Yohanes 11 di Lazarus. Siapa yang berkata? Tuhan, kalau Tuhan aja datang dari tadi, gak mungkin mati nih. Benar gak? Kadang-kadang kita begitu. Ini loh, kelemahan iman kita. Salah satunya, tapi gak disadari. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Banyak dari kita yang kenal, yang katanya tahu, yang sering ke gereja, mikir, benar gak ya Tuhan tolong saya? Benar gak ya? Ini loh, ini tanpa disadari, orang-orang yang merasa kuat, yang sering ini, kelemahan iman. Ya, kelemahan yang ketiga apa? Ekonomi dalam keluarga. Saya ambil contoh di sini, 1 Raja-Raja 7 ayat 12. Mengenai, udah tahu ya ceritanya ya. Waktu Nabi Ilya datang, dia tanya apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya roti, minyak. Setelah ini selesai, hidup saya akan mati. Ini tragis gak? Orang udah gak punya apa-apa, dimintain. Hello, kita ini semua begini. Kadang-kadang, kita jangan merasa hebat lah. Kita ini gak punya apa-apa. Kita harusnya tahu, kita ini lemah. Ya, ini loh faktor. Nah, ini yang keempat. Kelemahan dalam pencobaan. Contohnya siapa? Daud. One by one. Jangan dipikir tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab itu tidak lemah dalam cobaan. Daud sudah pada tahu ya lemahnya di mana. At least setidaknya Anda kenal, tahu, paham, pernah membaca. Wah, Daud orang yang diurapi masih lemah dalam cobaan. Benar gak? Ya. Jadi jangan merasa kita ini yang selama ini mungkin pelayanan, yang mungkin selama ini rajin ke gereja. Jangan deh, sekali-sekali sombong bahwa kita semuanya bisa. Yang kedua, saya tulis Ayub. Ayub dikatakan sebagai orang yang saleh. Waktu iblis mencobai dengan izin Tuhan, dia kesal gak? Kesal. Marah gak? Marah. Sampai Tuhan dimarahin. Akhirnya apa? Ayub, waktu saya nyiptain dunia kamu kemana? Kesel loh Tuhan sama Ayub juga. Makanya kita harus sadar. Jangan berpikir kita ini kuat. Ternyata kita lemah. Bahkan orang sesaleh Ayub pun lemah. Apalagi Rut. Tahu ceritanya Rut? Nanti baca ya. Kitab nih mukanya pada bengong. Siapa sih Rut ya? Hah? Siapa sih? Rut. Jangan bilang tetangga saya Pak, jangan. Ya, Rut itu yang suaminya meninggal. Anaknya, jangan puas dulu, belum. Anaknya 2 meninggal. Ya, ceritanya kan punya 2 mantu. Akhirnya udah deh, pulang aja, kembali ke daerah kamu. Tapi enggak, yang satu kembali, yang satu ngikut dia. Siapa? Naomi. Dan sampai endingnya baru ketemu Boaz. Ya, ini sesuatu hal yang bagi saya orang-orang di dalam Alkitab siapapun dia itu punya namanya kelemahan. Bicara kekuatan, apa sih arti kekuatan?
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya apalin ini. Kekuatan itu apa? Banyak tenaganya. Mampu mengangkat banyak. Nah, kalau yang kedua ini tahan atau awet itu biasanya ke barang ya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau sering beli barang tahu ya, awet nggak nih, gitu kan? Tandanya berbicara kekuatan ini barang yang kita beli. Tahan nggak nih? Nah, itu barang. Terus tidak mudah goyah atau teguh. Itu kekuatan. Terus tahan menderita sakit sebagainya. Itu punya kekuatan. Dan mampu dan kuasa berbuat sesuatu. Jadi harus tahu kekuatan itu apa. Kita bicara kekuatan tapi nggak tahu kekuatan itu apa. Nah, sekarang ini berdasarkan Alkitab. Banyak banget janji Tuhan untuk memberi kekuatan. Yang pertama apa? Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan paham. Pak, banyak gak? Banyak banget. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 41 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami lebih ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 juga katakan demikian. Bahkan ini nih, saya demen banget nih. Filipi 4 ayat 13 apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi saudaraku, mengenai kekuatan, harusnya disadari. Bukan bicara kapan Tuhan kasih. Tuhan tuh sudah kasih kita masalah kekuatan. Amin. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana menemukan kekuatan itu. Bener nggak? Sekarang kalau saya tanya, kenapa? Ini firman sudah ada sebelum kita lahir. Bener nggak? Tandanya Tuhan tuh sudah kasih kekuatan itu untuk kita sebagai anaknya. Karena Tuhan tahu kalau kita nggak punya kekuatan, kita nggak sanggup. Makanya ayat-ayat sebelumnya katakan, segala sesuatu di dalam Tuhan itu ada sumber kekuatan. Ya, Roh Kudus kasih kita. Ini bukannya ini ya, gambarnya bukannya cowok cewek nggak punya ini ya, maksudnya siapapun kita. Tuhan kasih kekuatan. Bagaimana? Bagaimana apa Pak? Bagaimana menemukan kekuatan yang Tuhan kasih? Yang pertama, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 116 ayat 7. Bahkan 103 ayat 2 sampai 5. Yang kedua apa? Bagaimana? Mengucapkan syukur selalu. Filipi 4 ayat 6. Dan yang ketiga, percaya sepenuhnya akan kasih Bapa. Ya, kita belajar ya. Bagaimana menemukan kekuatan yang Tuhan kasih sama hidup kita. Nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat orang tua kita, nggak usah ngelihat siapa-siapa. Lihat diri kita. Kita harus yakin bahwa kekuatan sudah Tuhan kasih sama kita. Amin. Bilang dulu, Tuhan udah kasih kekuatan buat kita. Sekarang bagaimana kita menemukan kekuatan satu-satu ya. Mengingat kebaikan Tuhan selama ini. Mazmur 103 ayat 2. Nah, sebelum masuk ke sana, pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Yang pertama ya, bagaimana kita menemukan kekuatan Tuhan dalam hidup kita? Ingat, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu bahwa masalah itu selalu ada. Ingat, masalah itu selalu ada. Jangan pikir kita selalu ikut Tuhan, selalu rajin, terus masalah nggak ada. Ingat, sadarilah masalah itu selalu ada. Tapi ingat, masalah yang kita hadapi tidak pernah lebih besar dari kekuatan kita. Itu doang. Masalah selalu ada. Selama manusia hidup, masalah itu akan selalu ada.
Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kenapa sih? Karena kadang-kadang kita lupa ya. Kalau saking rohaninya, saking ininya, lupa. Seakan-akan kita nggak ada masalah. Tapi ingat, dimanapun kita, apapun kita, masalah itu ada. Walaupun kita merasa keadaan itu, Pak, kayaknya saya aman-aman aja, Pak. Pak, saya begini-begini aja. Ingat, setiap dari kita masalah itu pasti ada. Ya, ingat, masalah setiap kita itu selalu ada. Tapi jangan pernah bandingkan masalah kita dengan orang lain. Ya, misalkan, mohon maaf saya ngambil contoh Yusuf dengan Alfa sebagai kakak adik. Kelihatannya sama ya, tinggalnya sama, kerjaannya sama, pelayanannya sama. Tapi apa yang dihadapin Yusuf belum tentu sama dengan Alfa hadapi. Begitupun masalah yang ada di Yusuf kalau dipindahin ke Alfa, nggak mungkin bisa Alfa. Dan sebaliknya, masalah Alfa kalau dihadapin Yusuf nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah punya porsinya untuk kita, setiap kita. Sadari bahwa setiap masalah, pribadi lepas pribadi, beda-beda. Begitupun keluarga. Jangan dipikir keluarga yang kelihatannya anteng aja. Tanpa masalah. Ingat, pasti ada masalah. Ya. Mengapa sih Pak pengalaman pribadi dengan Tuhan? Karena dengan pengalaman pribadi ini kita bisa menemukan kekuatan yang Tuhan berikan. Mengingat kebaikan Tuhan selama ini. Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di ayat ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih dan hikmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kenapa sih Pak? Dengan mengingat kebaikan Tuhan, kita akan punya kekuatan. Kalau hari ini Anda punya masalah, kalau hari ini Anda menghadapi sesuatu yang Tuhan, kok begini amat ya Tuhan? Seakan-akan Anda semua tidak sanggup. Ingat, sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Dengan begitu, kita menyadari bahwa kekuatan itu ada dalam setiap hidup kita. Kalau nggak pernah ngingat kebaikan Tuhan, saya jamin bahwa Anda akan depresi. Akan lemah. Bukannya menjadi baik, makin buruk. Benar gak? Ini anak muda nih, kadang-kadang. Kalau sudah kecewa 1, kecewa 2, kecewa 3, hati-hati. Kecewa terus, lama-lama jatuh. Bangkit. Kalau hari ini Anda punya pergumulan di rumah, Tuhan kok hidup saya begini-begini aja. Suatu ketika saya pernah jalan sama driver kantor. Dia ngoceh, ngomel, saya dengerin aja. Pak kenapa? Pak Robi sih enak ngomongnya. Bapak udah jadi karyawan tetap. Bapak sudah jadi pejabat. Saya Pak kerja dari OB sampai sekarang jadi supir, nggak pernah Pak diangkat jadi karyawan tetap. Bagaimana Pak ke depannya saya Pak? Saya kan punya anak, punya istri. Saya dengerin aja. Terus saya bilang, kamu mau cerita, mau denger saran saya nggak? Mau dong Pak. Siapa tahu Bapak bisa bantu saya jadi karyawan tetap. Saya bilang, yang pertama, sejauh ini kamu kerja masih digaji nggak? Masih Pak. Sejauh ini kamu kerja kekurangan nggak? Enggak. Harusnya kamu lebih banyak bersyukur. Daripada ngeluh. Kenapa? Apakah kita ngeluh akan merubah keadaan kita? Enggak. Makanya itu harus tahu bahwa Tuhan itu sampai sekarang terus kasih yang terbaik. Pak Robi sih enak ngomongnya, enteng. Tapi
Saya tanya, benar nggak apa yang saya ngomong? Benar juga Pak. Udah sekarang kamu kerja aja. Daripada mikirin kamu karyawan tetap. Kalau mikirin jadi karyawan tetap nggak jadi, kamu nggak akan semangat kerja. Tapi kalau kamu mikirkan dari awal kamu kerja sampai sekarang, anak-anak bisa hidup, istri masih baik sama kita, keluarga masih dijamin, apa kurangnya? Gitu. Ini loh, pengalaman pribadi sama Tuhan, itu harus kita tumbuhkan. Jangan kata orang Tuhan baik, kata orang Tuhan peduli. Tapi waktu kita ngadepin, ada masalah, kita merasa Tuhan kok jauh ya. Tuhan itu nggak ada apa-apa. Tuhan itu di mana? Ya, sejauh ini harus pahami bahwa Tuhan itu begitu baik sama kita. Kalau Anda selalu ngingat kebaikan Tuhan, masalah segede apapun akan bisa kita lalui. Yakin dan percayalah bahwa apa yang Tuhan beri itu luar biasa. Makanya kekuatan yang Tuhan beri harus kita temukan bagaimana. Ini loh pengalaman baik dengan Tuhan. Pengalaman, makanya sering-sering dengar, sering-sering Tuhan maunya apa. Jangan setiap ada masalah selalu ngeluh. Tuhan yang sama yang tolong bangsa Israel itu akan tolong kita juga. Tapi banyak dari kita lupa bahwa Tuhan tuh punya rencana indah dalam hidup kita. Kalau lagi enak aja kita ingat. Rancangan Tuhan tuh damai sejahtera. Lagi enak aja. Tapi kalau lagi susah kayaknya Tuhan tuh jauh. Doa gak dijawab-jawab. Minta gaji naik gak dinaikin. Bahkan kerjaan ditambah-tambah. Kayaknya jauh banget. Hello, hari ini Tuhan katakan. Kemana aja selama ini? Saya yakin dan percaya dari kita. Ini kan kenal Tuhan tuh gak bentar toh. Lama kan. Tapi ingat ya. Pengenalan Tuhan itu tidak berdasarkan umur. Mungkin kita pikir, wah Pak Robi kan sudah sekian tahun umurnya. Pasti pengalamannya banyak. Benar, pengalaman banyak. Jangan bilang makan garamnya lebih banyak. Saya kadang-kadang agak kaget loh. Lebih banyak makan garam. Ada juga makan darah tinggi ya, Pak Budi. Ya, pengalaman ikut Tuhan. Semakin sering ikut Tuhan, semakin tahu rencananya Tuhan, kita akan tahu. Makanya umur itu tidak pernah menjamin kalau tuh orang lebih dewasa dari kita dalam rohani. Karena kadang-kadang, mohon maaf ya, banyakan orang yang berumur malah bikin kesal kita. Seakan-akan dia lebih tahu, lebih paham. Padahal enggak. Makanya kenali Tuhan bukan apa kata orang, kata kita. Dengan apa? Dengan berbagai apapun masalah atau pergumulan kita hadapi. Kalau Anda tahu pengalaman itu, Anda akan tahu bahwa Tuhan berikan kekuatan. Amin. Kekuatan yang kayak mana? Ya kamu akan tahu. Kamu bisa melampaui semuanya. Dengan apa? Oh iya, selama ini Tuhan begitu baik. Selama ini. Kalau hari ini, kalau Anda merasa beban pergumulan gak kelar-kelar, ingat, Tuhan masih ada. Amin. Yang kedua, ini paling suka saya. Mengucapkan syukur selalu. Di dalam Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa sih Pak ucapan syukur paling enak? Karena dengan mengucap syukur itu gak ada syaratnya. Bener gak? Apakah kita harus sakit baru mengucap syukur? Enggak, waktu senang juga harusnya bisa. Gak ada syaratnya. Dan dimanapun kita bisa mengucapkan syukur. Jangan pas lagi susah aja mengucapkan syukur. Senang pasti mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu gak ada syaratnya. Tapi efeknya itu luar biasa. Sering-seringlah mengucap syukur. Sering-seringlah. Berapa perlu hidup Anda sepanjang hari itu mengucap syukur. Tanpa Anda sadari, kekuatan yang Tuhan beri akan tumbuh dalam setiap tingkah laku kita. Ada masalah gini, ucap syukur.
ada begini, ngucap syukur. Pak, emang hidup pakai ngucap syukur? Ingat, jangan pernah Anda batasi, Anda pikirkan bahwa ngucap syukur itu gak ada efeknya. Ngucap syukur itu, waduh, dampaknya luar biasa. Saya punya anak. Dulu waktu nikah, pinginnya punya anak. Ya, kalau kita gak pandai-pandai ngucap syukur, tuh anak menjadi apa? Emang dipikir punya anak ini mudah didiknya. Belum lagi bayar uang sekolah. Belum lagi A, I, U, E, O-nya. Tapi dengan mengucap syukur saya paham bahwa Tuhan kasih kepercayaan sama saya dan istri itu luar biasa. Dengan mengucap syukur saya bisa melakukan yang saya pikir gak bisa. Dulu boro-boro mikirin sekolah. Benar ya Om? Mikirin sekolah, aduh nanti deh kalau udah jadi orang tua mau kasih yang terbaik tapi gak ada uang. Tapi kalau gak disekolahin bagaimana? Tapi kalau kita mengucap syukur, lama-lama satu anak-anak tuh jadi sarjana aja. Benar. Anda pun sekarang nih kayaknya masih muda, kayaknya ragu deh. Gak mungkin Pak Robi masa mengucap syukur aja bisa. Belum tahu. Kalau Anda kenal saya, hashtag saya di Instagram atau Facebook, saya selalu bilang mengucapkan syukur. Orang bilang mengucap syukur, kalau saya tambahin kan. Dengan mengucapkan, tandanya saya sudah melakukan. Coba, pagi-pagi bangun pagi-pagi, ngucapin syukur. Jangan syukurin orang ya. Mau mengucapkan syukur bahwa Tuhan kasih yang terbaik. Kalau hari ini kita ada, saya lebih baik ditanya, Pak berdoa panjang lebar apa cuma mengucap syukur? Saya lebih baik mengucap syukur. Karena kalau berdoa itu lebih cenderung maunya kita. Tapi kalau udah mengucap syukur, kita mengakui bahwa Tuhan turut andil dalam setiap hidup kita. Sama-sama, ayo mengucap syukur. Saya katakan dari awal, mengucap syukur itu gak ada syarat. Apa Anda harus sakit dulu baru mengucap syukur atau Anda senang dulu? Gak ada. Bagaimanapun keadaan Anda, mengucap syukur gak ada syaratnya. Ucapin syukur aja. Dengan mengucap syukur tandanya kita mengakui bahwa Tuhan turut andil dalam setiap hidup kita. Kalau sudah begitu, aduh, indah. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Ini loh, dengan apa? Ucapan syukur. Pak, bagaimana? Saya selalu ngomong sama istri saya. Setiap masalah, setiap keadaan, khususnya di dunia ini ada waktunya. Amin. Masa sih? Iya, benar. Ada waktunya. Waktunya akan selesai. Kalau sakit, minimal sembuh atau gak ada. Kan selesai juga tuh sakit. Kayak ada batasnya. Walaupun orang gak ini, ada batasnya. Hidup pun yang sehat, ada batasnya. Jadi harus sadar dan menyadari bahwa kita semua di dunia ini ada batasnya. Bagaimana kita bisa? Makanya ngucap syukur aja. Mau senang kek, mau susah kek, mau mama begitu kek, mau papa begitu kek. Kalau kita udah ngucap syukur, anteng. Saya ngajak deh, saya challenge saudara-saudara yang di sini sama yang di rumah. Kalau Anda punya masalah, punya apapun pergumulan, belajar ngucap syukur. Benar. Pak, nanti gimana? Tuhan punya banyak cara untuk mengatasi, memberikan kekuatan bagi kita. Caranya bagaimana? Bisa atau ada orang lewat, ngomong sama kita. Temen yang gak pernah hubungin kita atau telepon kita, kasih kekuatan. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Damai gak? Damai. Orang yang kita andalkan kasih perhatian sama kita, dia gak pernah kasih perhatian sama kita. Toto ada aja yang ngasih perhatian sama kita. Ini kan suatu bentuk kekuatan. Mengucap syukur. Ya, kalau Anda dari muda sampai ke depannya mengucap syukur, belajar mengucap syukur, saya jamin masa depan Anda luar biasa. Bukan dalam saya, tapi dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan pengen kita ini belajar mengucap syukur dalam segala hal. Bukan waktu senang doang. Karena apa? Orang kalau udah mengucap syukur cenderung gampang ya, mudah mengucapkan syukur. Tuhan makasih, makasih, makasih. Bahkan dalam keadaan senang,
Orang itu akan berani bisa lupa ke gereja. Tapi kalau orang lagi keadaan susah, ngucap syukurnya sering nggak? Sering banget. Bahkan kalau rajin ke gereja, rajin banget. Makanya, kalau dipilih ngucap syukur keadaan baik atau susah, pilih mana? Saya sih nggak mau dalam keadaan susah saya ngucap syukur. Saya lebih baik dalam segala saya hadapi. Kenapa? Ingat di awal, masalah selalu ada. Tapi kalau kita rajin mengucap syukur dan selalu mengucap syukur, aman. Gak peduli keadaan kita. Ya, saya dulu sekolah SMA. Tahun 96 saya lulus SMA. Kerja? Enggak. Nganggur dulu. Ke Jakarta lontang-lantung. Yang enggak tahu kehidupan Jakarta bagaimana. Ikut motor, balapan motor. Sana sini, bahkan nyobain drugs. Terus balik lagi ke Lampung. Hidup lagi lontang-lantung di sana. Sampai akhirnya saya punya kerjaan. Saya cuma bilang, Tuhan makasih. Kalau Tuhan masih ngasih kesempatan buat saya. Terus saya rindu. Rindu apa? Saya nggak mau adik-adik saya cuma sebatas SMA. Jadi apa? Saya belajar, Tuhan saya mau berkati adik saya. Dengan apa? Atas pekerjaan yang saya dapat. Ucap syukur. Saya kasih. Sekolah adik saya lulus S1. Ada anak muda saya kasih, bukan kasih, saya biayain untuk belajar teologi ya. Walaupun nggak panjang lebar, setidaknya dia bisa berkhotbah. Saya ngucap syukur. Tapi ingat, waktu kita belajar mengucap syukur untuk memberikan berkat bagi orang lain, apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya bisa lulus S1. Saya sekarang ngambil S2. Tuhan luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir sesuatu tanpa mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Kalau hari ini Anda bangun tidur, orang banyak bilang harus berdoa-berdoa. Gak usah panjang lebar deh, ngucap syukur aja. Ngucap syukur. Udah ngucap syukur. Kalau hari ini kita masih ada, ngucap syukur aja gampang. Kenapa? Dengan ngucap syukur tahu, oh iya ya, Tuhan tandanya pasti punya rencana dalam setiap hidup kita. Paling gampang itu. Nih, yang kedua. Jangan khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini nih. Yang kadang-kadang kita nggak bisa mengucap syukur. Kita terlalu khawatir untuk besok. Mikirin, besok makan apa ya? Saya pernah dalam suatu keadaan, kalau orang lain ditanya mau makan apa, bingung bayarnya pakai apa. Tapi saya ditanya mau makan apa, saya bingung. Bukan masalah bayarnya, bingung mau makan apa. Karena semua apa yang bisa saya makan, saya bisa bayar. Begitupun keadaannya. Waktu saya ditanya makan apa, saya pernah ngalami mau bayarnya pakai apa. Saya pernah ngalami. Tapi saya juga sekarang pernah ngalami kalau ditanya apa, bingung. Karena mau makan apa aja, saya bisa bayar. Belajar mengucap syukur. Jangan pernah khawatir akan esok. Karena apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi dalam hidup kita. Saya pernah cerita ya. Yang waktu itu telinga saya besar. Khawatir nggak? Saya khawatir. Takut banget kalau ngomongin penyakit. Kenapa? Saya pikir kan saya masih muda. Anak-anak masih kecil. Takut nggak meninggal? Takut dulu. Tapi dengan saya belajar pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, cuman Tuhan bilang ke Tuhan, ya Rob, penyakit begitu aja lo khawatir. Lo gak khawatir kehilangan saya? Iya juga ya Tuhan. Kenapa kita harus khawatir dengan penyakit kita, dengan kesusahan kita, tapi kita gak pernah khawatir dengan kehilangan Tuhan? Karena Tuhan gak mau kalau ada pergumulan, ada masalah, itu lebih besar daripada Tuhannya. Keluarga pun begitu. Waktu itu kan saya bilang, kalau kita mikirin masalah, Tuhannya itu jadi kecil. Tapi kalau dengan mengucap syukur, Tuhan itu akan besar. Jadi setiap masalah akan selesai. Yang dilihat Tuhannya. Disitulah kita menemukan kekuatan yang Tuhan beri. Mengucap syukur. Jangan lagi ngeluh, jangan lagi takut. Aduh, saya bilang kadang-kadang bingung juga.
Lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan nyawa. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini loh, orang terlalu mikirkan, kalau bisnis ruginya sekian-sekian, kepikiran. Kemarin saya sama istri saya ke rumah saudara, stres dia. Saya panggil tante lah, kalau orang Jawa bilang bude ya. Kenapa bude? Kok lemes gitu? Iya nih, bude minus. Minus apa bude? Minus 2M. Aduh, saya bilang bude, minus 2M itu duit bude. Saya bercandain. Iyalah, kalau nggak begitu, bude nggak pikiran. Sampai nggak mau makan. Sampai kayaknya lesu gitu. Bude, saya cuma ngomong, ya uang nggak dibawa meninggal bude. Uang tuh nggak dibawa mati. Masa sih? Kalau Tuhan tolong bude dulu, masa sekarang Tuhan nggak tolong bude? Iya ya dek, ngomong ke saya. Iya ya, kenapa nggak pikir gitu? Manusia itu lebih cenderung takut kehilangan harta daripada kehilangan nyawanya. Terlalu mikirin masalah. Padahal Tuhan sudah kasih ini loh. Berapa banyak dari kita selalu khawatir. Dengan khawatir, kita bagaimana mengucap syukur. Benar nggak? Belajar. Saya bicara begini, mungkin yang dianggap angin lalu. Tapi ingat, Tuhan pingin setiap dari kita dengan problem, dengan pergumulan yang ada, Tuhan mau kasih tahu, kenali Tuhan dengan pribadi. Jangan kata Pak Robi, jangan kata Pak Gembala. Dengan seringnya kita menghadapi masalah dengan mengucap syukur, bahwa kita memahami Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa. Benar. Jangan pikir lagi, gini. Mengeluh, mikirin yang nggak pernah terjadi, khawatir. Aduh, bagaimana kita dapat kekuatan yang Tuhan kasih? Benar, saya selalu ngomong gini, ayo, saya aja ditolong. Tanya istri saya, pengalaman hidup saya bagaimana? Saya hidup di jalanan, tidur di atas kardus, yang tiap malam makannya cuma nasi goreng, mie kuah. Besokannya nasi goreng lagi. Kalau bingung mie kuah, nasi goreng lagi. Tiap hari nasi goreng. Saya juga bingung, kadang-kadang istri saya kok mau sama saya. Aduh, benar. Tapi ingat, sampai sekarang Tuhan tuh gak pernah lepasin saya. Karena saya yakin dan percaya, rancangan Bapak kasih buat anaknya itu rancangan damai sejahtera. Jangan apa kata orang. Alkitab boleh sama, tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan itu yang berbeda. Itu yang membuat firman itu hidup. Saya selalu bilang, firman kok hidup kayak mana sih? Apa dia toto nongol gitu kan? Banyak kan kesaksian waktu baca Alkitab ini kayaknya gini-gini. Oh enggak. Ternyata waktu hidup itu bagaimana? Itu loh, setiap ada masalah, toto kita bukan penghafal yang baik, tapi toto firman itu nongol, kasih kekuatan sama kita. Itu loh. Kenapa? Sering-sering ucap syukur. Jangan lagi khawatir. Makanya saya katakan di awal, ngucap syukur ini gak pakai syarat. Jangan tunggu keadaan susah baru ngucap syukur, atau keadaan baik baru ngucap syukur. Belajar ngucap syukur pagi-pagi. Kalau udah ngucap syukur, ini deh, aman. Kenapa? Kita menyerahkan bahwa Tuhan andil dalam setiap hidup kita. Kalau kita udah mengucap syukur, apapun yang kita hadapi, kecil. Amin. Nah yang ketiga nih, bagaimana kita menemukan kekuatan yang Tuhan beri? Percaya sepenuhnya pada kasih Bapa. Pengalaman pribadi dengan Allah akan menambah iman percaya.
Yohanes 20 ayat 29 katakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman percaya kita akan berbanding lurus dengan pengenalan kita kepada Dia sebagai Bapa. Matius 6 31 32 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Matius 7 ayat 11 katakan, jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Bagaimana kita menemukan salah satunya? Yakin bahwa Tuhan tuh kasih yang terbaik buat kita. Even kita mengalami penyakit, even keadaan ekonomi keluarga nggak baik, tapi ingat, itu yang terbaik buat Tuhan. Jangan terbaik buat kita. Karena kita selalu mikir, Tuhan kok begini sih Tuhan? Kayaknya ngelamar pekerjaan udah bertahun-tahun kok nggak diterima. Berpikirlah dan berfokuslah bahwa Tuhan, kasih Tuhan itu nggak pernah meleset dalam hidup kita. Yakin. Kenapa? Aduh, balik lagi sih. Kadang-kadang, tuh pendeta gampang banget ngomongnya A, I, U, E, O. Saya bisa ngomong begini apa? Karena pengalaman pribadi saya. Makanya yakin dan percaya, orang tua itu kasih yang terbaik buat kita. Tapi yakin nggak kita bahwa Bapak kita kasih yang terbaik buat kita? Kita balikin lagi. Mana ada orang dikasih masalah, selalu berpikirnya masalah itu besar. Tapi padahal masalah yang Tuhan kasih itu nggak seberapa. Makanya kita harus yakin bahwa Bapa itu, kasih Bapa itu luar biasa. Dengan demikian kita punya kekuatan. Amin. Iya, kekuatan sehebat apapun itu Tuhan juga kasih sama kita. Tinggal kita mengakui enggak? Oh iya. Terbaik buat Tuhan itu belum tentu terbaik buat kita. Begitu juga sebaliknya. Yang menurut kita baik bagi Tuhan, enggak. Mungkin kita punya harta benda, kita pingin punya mobil, kita pingin punya rumah luas. Tapi ingat, apa yang kita menurut Tuhan, gak usah menurut Tuhan deh. Apa yang kita menurut baik aja belum tentu menurut orang lain baik loh. Benar gak? Makanya kita harus punya patokan. Yang Tuhan mau apa? Jangan yang mau kita apa. Itu gak ketemu rumusnya. Tapi ingat, setiap yang Tuhan kasih itu yang terbaik. Tanamkan itu, aminkan itu, yakinkan itu. Setiap hidup kita, langkah kita, itu Tuhan sudah atur. Minimal kita ngerasain bahwa benar-benar Tuhan tuh bekerja. Jangan bilang kita rajin ke gereja, bilang rajin berdoa, tapi setiap ada masalah ngeluh. Begini mengeluh. Aduh, setiap orang ada masanya, setiap orang ada batasannya. Tapi Tuhan kita yang gak pernah terbatas. Sebelum saya mengakhiri khotbah siang hari ini, saya mau sedikit bersaksi mengenai kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap hidup saya. Teman-teman tahu ya, saya menikah sama istri itu baru sih, 18 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun. Kenapa saya bilang baru? Karena hidup itu bagi saya selalu belajar. Jangan pikir sudah sekian lama terus gak belajar. Oh enggak, salah besar. Seperti Pak Gembala bilang, semakin Anda belajar, Anda akan semakin tahu bahwa kita ini bodoh. Makanya jangan terlalu yakin kita pinter banget gitu. Ternyata enggak, semakin Anda sekolah, semakin Anda belajar, bahwa meyakini bahwa Anda itu semakin bodoh. Semakin gak taunya. Tapi dengan pengalaman pribadi ini, saya mau cerita. 18 tahun saya menikah. Saya dengan rahmat Tuhan, saya itu pacaran 4 tahun ya saya. Selesai, itu dalam pekerjaan sama, satu kantor. Sampai hari ini saya satu kantor. Jadi Anda bisa bayangkan, melek bangun pagi sama istri saya,
Berangkat kerja sama istri saya. Di kantor sama istri saya. Pulang kerja sama istri saya. Di rumah sama istri saya. Mungkin bagi orang, enak Pak Robi mah ya, kerja bareng istri melulu kemana-mana. Hello, setiap masalah kan setiap orang beda-beda ya. Bagi Anda sih enak, coba kita jalanin. Tiap hari dia lagi. Orang aja nyayur bisa macam-macam, kadang-kadang sayur asem, kadang-kadang sayur lodeh. Ya Bu ya, ini Evelyn lagi. Mungkin bagi dia juga, dia lagi, melek mata, dia lagi. Benar nggak? Berlalunya waktu, jangan dipikir dengan keseharian kita, masalah itu nggak ada, masalah itu ada. Pernah suatu kali kami mengalami namanya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Mungkin orang pikir ada Pak Robi, nggak mungkin lah, masa nggak percaya sama istrinya, tiap hari bareng kemana-mana, tahu kemana perginya, ngapain, masa krisis kepercayaan. Saya ngomong sini kesaksian pribadi, kalau saya bohong istri saya pasti nyaut ya. Oh bohong. Ingat, saya mengalami krisis kepercayaan, begitu juga istri saya Pak, bagaimana ceritanya? Bapak bareng tiap hari. Kok bisa enggak? Itu ada masalah begitu. Aduh. Sampai akhirnya kita merasakan klimak ya saya. Dia enggak percaya sama saya. Saya juga gimana gitu ya. Sebagai suami kok gila sekian tahun sama saya. Kok dia bisa enggak percaya? Akhirnya apa? Seminggu atau 2 minggu. Tiap hari ribut saya. Saya bilang, ribut, Anda bayangkan, tiap hari ribut. Itu saya merasakan bukan surga yang nyata dalam keluarga saya, tapi neraka. Ribut aja. Memang ribut tiap hari kelar. Tapi kan capek juga ya. Tanya, lu nggak bosan ribut mulu tiap hari? Masa sih? Ributnya apa? Ribut lagi, malam kelar. Ribut, malam kelar. Itu 2 minggu kami jalani. Tapi ada satu titik di mana kami bisa damai. Saya selalu ngomong sama istri saya, jangan khawatir terlalu berlebih. Kenapa? Sewaktu Anda khawatir, yang harusnya tidak terjadi, itu akan terjadi. Tapi udah dah, gak usah khawatir. Makanya kalau nanti punya pasangan, jangan mikirin macam-macam. Yakin dan percaya pasangan Anda adalah pasangan yang terbaik dan sepadan yang Tuhan beri. Jadi udah gak mikir macam-macam. Dengan komitmen itu, dia belajar. Saya pun belajar. Bahwa saya menjadi yang terbaik buat dia yang terbaik buat saya. Komitmen. Tuh. Gak usah mikirin macam-macam. Tadi kan katakan, gak usah khawatir. Gak usah terlalu berlebih. Kenapa? Apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi sama kita. Kenapa? Kita selalu khawatir. Jadi ujung-ujungnya kekuatan yang Tuhan kasih gak pernah nongol. Yang kedua apa? Pengalaman pribadi. Dia kadang-kadang protes sama saya. Manggilnya apa? Macam-macam saya panggil dia. Ada Say, ada Neng, ada nama. Udah macam-macam. Dia sampai ngomong, jangan-jangan lu lupa nama gue. Saking panggilannya macam-macam. Tapi ingat, setiap ada masalah, saya bilang, Flynn, oke, hari ini kita ada masalah. Tapi ingat, dari awal kita nikah, kita janji di depan mimbar, sampai hari ini, Tuhan sertai kita enggak? Iya. Kalau hari ini kita ngadepin masalah, ingat, Tuhan tuh sepanjang tahun menyertai kita. Masa iya gak fair dong dengan ada masalah ini kita lupa akan kebaikan Tuhan. Berbalik lagi, rubah mindset kita. Pengalaman pribadi inilah yang membuat kami selalu bergandengan tangan. Bahwa setiap masalah akan selesai kalau kita sama Tuhan. Ini loh, ngomong janji kekuatan. Bukan Tuhan gak beri, Tuhan sudah beri. Makanya hari ini kita belajar bagaimana kita menemukan janji Tuhan yang sudah memberi kekuatan itu dalam hidup kita. Yang pertama pengalaman pribadi. Yang kedua ucap syukur. Yang ketiga yakin dan percaya
bahwa kasih Bapa itu luar biasa. Bahwa dia akan memberikan jalan keluar, bukan jalan buntu. Dia akan kasih yang terbaik buat kita. Makanya kan ada tuh lagu itu ya, Pelangi Kasih ya. Iya kan? Tahu nggak? Yang memberi ular beracun bagi yang minta roti. Iya kan? Pahamin itu. Tuhan tuh nggak pernah kasih kita yang jelek-jelek. Tuhan tuh kasih yang terbaik. Saya ngundang pemain musik. Bahwa segala sesuatu Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Kalau hari ini kita punya masalah, ingat Tuhan kasih kekuatan. Temukan kekuatan yang siang hari ini kita belajar untuk menemukan kekuatan yang Tuhan beri.